Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santri Dalam 99. Kepada sahabat-sahabat yang saya banggakan, kangen enggak acara ngaji bareng Santri Dalam? Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi Covid-19. Sehingga acara ngaji Santri Dalam terpaksa ditunda. Kita tidak bisa ngopi bareng, tidak bisa ketemu bareng, tidak bisa guyonan bareng seperti kemarin-kemarin. Mari kita bermuhasabah, introspeksi diri, dan merenungi apa yang sudah terjadi. Insya Allah ada hikmah di balik semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah selalu punya rahasia. Allah selalu punya rahasia di balik sebuah perkara. Dan saya yakin di balik cobaan bernama pandemi Covid-19 ini Allah akan memberikan sesuatu yang indah kepada kita semua. Tetap di rumah, kita tetap ngaji bareng. Makanya sengaja atas permintaan beberapa konco-konco Santri Dalam yang tidak pernah ngaji selama ini, di bulan puasa ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan fikih puasa. Gak usah jelimet-jelimet. Mohon maaf, saya juga pakai kaos biasa, nyantai saja. Sebagai adat kita Santri Dalam kalau ngaji ya santai-santai saja. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, sahabat-sahabat dunia akhirat, puasa adalah sesuatu yang wajib bagi kita semua. Ada beberapa kaifiah, tata cara tentang puasa yang kita lakukan. Yang pertama kita bahas adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah satu, Islam. Maka orang sebagai syarat wajib puasa itu harus orang Islam. Orang non muslim, orang yang tidak beragama Islam, orang yang tidak percaya adanya Allah dan Rasulnya, maka tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah baligh. Baligh ini cukup umur. Nah, batasan-batasan baligh itu ada. Dalam bahasa kerennya, baligh itu dewasa. Ketika ada anak-anak berpuasa, sebenarnya belum wajib melaksanakan puasa. Tapi itu merupakan proses tarbiyah, pendidikan, agar kelak ketika baligh sudah terbiasa puasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa adalah berakal. Orang yang punya akal. Nah, pertanyaannya, jenengan punya akal atau tidak? Kalau punya akal, akalnya sehat, bukan orang gila, maka wajib melaksanakan puasa, tidak hilang akal. Saya ulangi lagi, syarat wajib puasa, Islam, non muslim tidak wajib. Yang kedua, baligh, cukup umur atau dewasa. Yang ketiga, berakal, apa orang yang mempunyai akal. Orang yang berakal ini maknanya bukan orang gila atau orang yang tidak waras. Sampai di sini cukup paham ya. Jadi syarat wajib puasa ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Kemudian sahabat-sahabat, konco-konco, setelah syarat wajib puasa, maka kita harus mengetahui rukun puasa. Nah, puasa tidak akan sah jika tidak memenuhi rukun-rukun puasa.
Nah, apa rukun-rukun puasa? Yang pertama adalah niat. Niat itu penting. Ibadah tanpa niat maka tidak sah. Niat khusus niat puasa bulan Ramadan, khusus puasa fardu dan puasa nadar itu wajib dilakukan ketika malam hari. Niat puasa harus dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya langsung artinya saja ya. Kalau sampai mumetok kita bocor Arab. Ini kalau guyon saja seperti biasa. Nah, artinya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa tidak berniat pada malam sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini hadis Rasulullah. Barang siapa yang tidak berniat pada malam harinya, malam sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Nasa'i. Makanya niat itu penting. Nah, kalau di kampung-kampung, kiai-kiai kampung, dalam kondisi normal ketika kita masih tarawih berjamaah, kemudian kita setelah jamaah tarawih, biasanya imam-imam di kampung mengajak jamaahnya untuk melafadzkan niat setelah sholat tarawih. Kenapa? Agar kita tidak lupa untuk niat. Nah, niat itu harus di dalam hati, sedangkan melafadzkan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala, itu melafadzkan niat. Makanya harus dimasukkan di dalam hati. Saya niat puasa esok hari karena memenuhi kewajiban puasa bulan Ramadan lillahi ta'ala. Niat ingsun puasa ing dina sesuk-sesuk krana anakani fardune bulan Ramadan. Itu di dalam hati, tidak hanya di bibir saja. Kalau hanya diucapkan saja maka belum menjadi niat. Tapi nek cara basa wong Batang niku krentek nang jero ati. Krentek nang jero ati itu baru disebut niat. Kalau hanya melafadzkan di bibir saja belum niat namanya. Kemudian rukun puasa yang kedua, menahan diri. Apa sih yang dimaksud menahan diri? Opo nahan diri itu opo? Nah, yang dimaksud menahan diri adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Contohnya mangan, ngombe, ngumpuli bojo, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sing pertama mau nopo niat. Rukun puasa itu niat. Yang kedua menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, bersetubuh. Nah, mungkin khusus bersetubuh para jomblo aman. Nah, ini meh bodoh bro. Makanya ayo cepat-cepat semangat juga untuk mencari pasangan. Semoga di bulan Ramadan ini jodoh jenengan semua, khususnya santri dalam, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian setelah kita tahu tentang syarat wajib puasa, kemudian rukun puasa, kemudian apa sih yang membatalkan puasa? Opo bae sing batalkan puasa? Nah,
sing membatalkan puasa, yang membatalkan puasa itu yang pertama makan, minum, dan bersetubuh dengan sengaja. Makan, minum, bersetubuh dengan sengaja itu membatalkan puasa. Ketika disengaja makan, minum, bercinta itu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, sesuatu yang masuk sampai tenggorokan. Segala sesuatu yang masuk ke tenggorokan itu baik berkumur ketika wudhu atau menelan sesuatu benda dan yang lainnya itu membatalkan puasa. Ono misalkan tani Wonobudro biasanya sing celelek gitu. Tani wudhu kemudian tengok nono wong iki air wudhu itu ditelan, makanya itu juga membatalkan. Oke Tan, maaf, saya jadikan contoh. Nasihin misalkan, tengok itu nono wong, wah ngombe itu batal, makan batal. Ketika wudhu menelan air atau menelan sesuatu yang masuk ke tenggorokan itu batal. Kemudian yang ketiga, keluar mani, keluar sperma dengan sengaja. Dengan lebih paham lah, keluar mani dengan sengaja. Entah itu dibuat atau memang keluar mani karena berlama-lama memandang wanita. Ini kan lagi stay at home. Mungkin jenengan sering mainan HP, kemudian browsing gambar-gambar cewek yang cantik-cantik, kemudian girohnya muncul, nafsunya muncul, disawang terus cewek ini. Kemudian sampean kok tegang. Kemudian nggak usah tanya yang tegang apa, kemudian keluar spermanya. Itu batal puasanya. Keluar mani dengan itu termasuk keluar mani dengan sengaja. Kenapa? Walaupun alat vital jenengan nggak dipegang misalkan, tapi karena jenengan sengaja nonton sesuatu yang kemudian bisa keluar spermanya, itu berarti sengaja. Kemudian nonton segala sesuatu, nonton film, memandang cewek, menghayal, bayangno. Misalkan ada jenengan bayangno Mbak Indah misalkan, waduh indah, cantik, indah, seksi, indah, wah luar biasa. Kemudian jenengan kok tanpa sengaja keluar spermanya, itu batal puasanya. Menghayal. Kemudian dengan berciuman, bersentuhan dengan wanita sehingga keluar mani, entah itu dengan istri sendiri, itu juga batal. Awan-awan poso-poso, misalkan Mas Zainul misalkan pengantin baru, kemudian pas waktu siang hari nggak kuat melihat istrinya dicium, baru mencium saja kemudian kok keluar spermanya, itu batal puasanya. Termasuk orang yang keluar mani dengan sengaja. Lebih-lebih dengan wanita lain, ya dosanya 2 kali lipat. Kemudian yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Rasulullah bersabda, barang siapa muntah dengan sengaja maka wajib mengqadha puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang sengaja muntah maka wajib mengqadha puasanya. Kalau wajib mengqadha puasanya berarti
otomatis batal puasane. Nah, misalkan kok udah ujuk-ujuk nopo disogok-sogok bulu tenggorokannya, sengaja main mutah, itu batal. Lalu bagaimana ketika ada orang yang masuk angin mutah dengan sendirinya? Tidak termasuk batal karena tidak sengaja. Kemudian yang membatalkan puasa yang keenam, tidak niat pada malam harinya. Berarti seperti tadi rukun puasa, niatnya menurut mazhab Syafi'i itu malam hari sebelum fajar. Makanya kalau tidak niat pada malam harinya, maka puasanya batal. Yang ketujuh, keluarnya darah haid dan nifas. Ini khusus cewek. Misalkan Mbak Arika Kebumen tulis puasa sampai jam 5:04 sore. Kalau kemudian datang bulan keluar darah haidnya, maka batal puasanya. Nggak bisa berpikiran begini, paling kurang berapa jam kok keluar darahnya, nggak batal. Nggak, walaupun kurang 1 menit sebelum adzan maghrib dengan keluar darahnya, maka hari itu dihitung batal puasanya. Kemudian yang ke-8 yang membatalkan puasa adalah murtad. Keluar dari agama Islam, ini batal puasanya. Yang ke-9 yaitu hilang akal atau gila. Buddha, Mas Buddha itu yang biasa saya ajak ngaji keliling. Buddha itu stres, waduh, karena pekerjaannya kacau, nggak punya uang, dan kemudian banyak beban pikiran, kemudian hilang akal, gila. Ketika Buddha gila, maka batal puasanya. Nah, semua hal yang membatalkan puasa hanya wajib mengqadha. Ketika kita batal puasanya, kita wajib mengqadha, mengganti puasa di luar bulan puasa. Di luar bulan puasa. Seperti saya kemarin itu bulan Ramadan tahun kemarin, saya itu ada udzur sampai 3 hari saya tidak berpuasa karena sakit. Makanya sebelum bulan Ramadan ini sampai, maka sebelum bulan Ramadan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, maka saya wajib mengqadha puasa saya. Nah, sahabat-sahabat, bagi orang yang batal puasanya karena bersetubuh, nah ini ada pertanyaan, Kang, bagaimana hukumnya ketika saya membatalkan puasa karena bersetubuh? Ketika kita batal puasanya ketika bersetubuh dengan istri, maka dia tidak hanya mengqadha tapi membayar kafarat. Ada dendanya. Bagaimana dendanya? Contoh, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah berkata, "Ciloko Kanjeng Nabi. Ngopo kok ciloko? Kula niki ngimpuli bojo ing wayah awan bulan Ramadan. Saya ini bersetubuh dengan istri saya pada siangnya bulan Ramadan." Dan kemudian Rasulullah ngendika ngeten, "Apakah kau punya uang untuk memerdekakan budak? Apakah kau punya uang untuk memerdekakan budak?" Jawabannya, "Tidak ya Rasulullah." Ini berarti pertama dendane niku membebaskan budak. Kemudian
Nabi bertanya lagi, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kowe sanggup ora? Nek kowe ora duwe duit nggo bebasno budak, kirane kowe sanggup apa ora kanggo nglakoni puasa 2 bulan berturut-turut? Sanggup enggak ketika kamu enggak punya uang untuk membebaskan budak? Sanggup tidak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Jawaban orang itu, waduh, wong sebulan mawon kula mboten betah ya Rasulullah. Napa malih nglakoni puasa sampai 2 bulan? 1 bulan saja saya enggak sanggup ya Rasulullah, apalagi 2 bulan. Kemudian Rasulullah ngendika, ketika kamu tidak bisa, apa kamu punya makanan untuk engkau berikan kepada 60 fakir miskin? Kalau kamu tidak punya uang untuk memberikan budak, tidak sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut, mampu tidak kamu memberikan makan 60 fakir miskin? Apa jawaban orang tersebut? Jawabannya adalah, ya Rasulullah, saya ini orang paling miskin se-RT, sekampung, saya itu orang paling miskin. Rasulullah tersenyum, dan jarang Rasulullah tersenyum sampai terlihat giginya. Rasulullah kemudian mengambil segantam kurma diberikan pada orang tersebut. Itu saking bijaksananya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngendika, pergilah dan berikan makanan ini kepada keluargamu. Niku hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat-sahabat, terkait dengan batalnya puasa karena bersetubuh, bercinta dengan istri, berdasarkan hadis tadi, bahwa orang yang sengaja menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, maka ia harus membayar kafarat dengan urutan sebagai berikut. 1. Memerdekakan budak, saat ini tidak ada. Kemudian yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Nah, pembayaran kafarat ini tidak boleh memilih, tetapi harus berdasarkan urutan dari 1 sampai 3. Nah, kemudian terakhir ini durasinya nanti sekitar 30 menit. Terakhir, ada beberapa orang yang mendapatkan dispensasi. Wah, ini bangsane nasi orang ngerti dispensasi kuwi keringanan. Ini sudah lama nasi enggak main ke rumah saya, entah masih hidup atau sudah mati nasi. Semoga saja nasi sehat-sehat. Oke, malah ngelantur. Kembali lagi, beberapa orang yang mendapatkan dispensasi keringanan tidak berpuasa. 1. Wanita hamil sesuai dengan petunjuk dokter. Ketika memang hamil itu kemudian dianggap kalau berpuasa itu kemudian asupan gizi untuk bayinya itu kurang, maka sesuai anjuran dokter boleh tidak berpuasa. Yang kedua, wanita yang sedang menyusui, seperti halnya wanita hamil. Wanita yang menyusui takut kalau puasa nanti asupan gizinya untuk ASI berkurang, maka boleh tidak puasa. Yang ketiga, musafir. Musafir itu orang yang bepergian, misalkan ke orang yang mudik. Tapi kalau sekarang tidak boleh mudik, tetap di tempat perantauan saja, sesuai dengan arahan dan anjuran pemerintah. Karena takut kalau nanti dengan mudik ternyata membawa virus COVID-19, kasihan keluarga yang di rumah. Kalau dengan cinta keluarga, tetap bertahan di perantauan. Semoga saja aman-aman saja. Kembali lagi, orang yang mendapatkan dispensasi boleh tidak puasa adalah seorang musafir. Orang yang bepergian jauh bukan untuk tujuan maksiat. Nek mudik itu tidak maksiat, tapi untuk sekarang jangan, sesuai anjuran pemerintah.
Setelah itu bagi orang yang musafir, setelah itu wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Kemudian yang keempat, orang yang lanjut usia, mbah-mbah, orang-orang yang lanjut usia yang tidak sanggup berpuasa. Sebagai gantinya dia harus membayar fidyah setiap hari dengan memberi makan satu orang miskin. Oke, sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, sahabat-sahabat santri dalam, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Kira-kira paham ya. Sang budu-budune wong kalau sering derek ngaji, insya Allah paham lah. Nah, saya berdoa semoga yang saya sampaikan dari syarat wajib puasa sampai rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, khususon sahabat santri dalam. Bagi yang melihat video ini di luar anggota santri dalam, mohon maaf kalau sekiranya saya berpakaian tidak sopan. Mosok ngaji kok pakai kaos. Ini memang ya sengaja kita buat nyantai saja. Jadi nggak usah terlalu resmi teman-teman, nggak usah saklek teman-teman, nyantai mawon. Ketika ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan, silakan jenengan nanti sampaikan di grup WA santri dalam atau ke nomor HP saya langsung. Ngoten nggih. Sebenarnya saya kangen banget dengan sahabat-sahabat semua, karena saya merasa sahabat-sahabat santri dalam bukan hanya sekedar konco, tapi keluarga, dan saya berdoa menjadi sahabat dunia akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kapan-kapan nanti kita akan ngaji bareng, walaupun lewat rekaman, karena kita tidak bisa bertemu langsung, ngopi bareng langsung. Dan besok kalau yang mau request tentang materi, silahkan request di inbox akun santri dalam atau di grup WA santri dalam. Gak harus tentang agama, masalah keluarga boleh, masalah percintaan juga boleh. Ya mungkin jenengan gagal move on dengan mantan, boleh minta materi. Sekali-kali ngajinya temanya adalah cara move on dengan mantan. Misalkan, mohon ngeten nggih, selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini kita bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat. Yang jomblo semoga tidak jomblo. Yang patah hati semoga hatinya terobati. Yang sudah punya istri semoga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga segera mendapatkan pekerjaan. Dan kita saling mendoakan agar kita kelak bisa bertemu lagi di dunia nyata dan kelak bersama-sama di akhirat, bareng-bareng masuk surga. Amin Allahumma amin. Oke bro, salam santri dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.